Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa salli wa sallim ala Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna hikmah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kajian muslimah untuk pekan terakhir ya. Insyaallah akan dibersamai oleh mustajab yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kami. Dan mohon maaf saya menggunakan handphone ya Ustazah karena sinyal sudah mulai terbatas. Ya, baik, tadi saya mendapatkan informasi dari pihak Cinta Quran bahwa akan ada sebelumnya akan ada sosialisasi seperti itu ya. Di sini ada Mbak Dina. Dipersilakan kepada Mbak Dina. Silakan kepada Mbak Dina jika ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita memasuki kajian. Baik, jazakillah khair sebelumnya Mbak. Nanti Dina izin untuk share screen boleh? Boleh, silakan Mbak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, perkenalkan saya Dina dari Cinta Quran. Pada kesempatan kali ini Dina ingin sedikit berbagi informasi mengenai apa saja kegiatan dari Cinta Quran. Untuk informasi, Cinta Quran ini merupakan salah satu lembaga sosial dakwah di Indonesia yang mana kami bergerak di bidang sosial, juga kemanusiaan. Beberapa program yang kami selenggarakan ada di bidang pendidikan, yakni ada Cinta Quran Center, di mana kami bertujuan untuk mencetak 1 juta dai yang nantinya akan tersebar ke seluruh pelosok negeri ini untuk mendakwahkan Quran. Ada juga program sekolah generasi Quran, di mana sekolah ini kami peruntukkan untuk anak-anak yang kurang mampu. Ada juga program Indonesia Bisa Baca Quran, karena ternyata ibu-ibu sekalian, Indonesia ini, negeri muslim terbesar ini, lebih dari setengah penduduknya belum bisa membaca Al-Quran. Subhanallah, sedih ya kita. Oleh karena itu, Cinta Quran bersama seluruh sahabat Cinta Quran, kami membentuk program Indonesia Bisa Baca Quran, di mana kami pergi ke seluruh pelosok negeri ini untuk mendakwahkan, untuk mengentaskan buta aksara Quran. Dan juga ada di bidang kemanusiaan, di mana kami menyalurkan zakat 100% tanpa dipotong sepeser pun. Jadi, apa-apa amanah yang kami terima daripada penyalur zakat, kami sampaikan 100% kepada muzaki. Seperti itu. Dan juga kami juga ada program donation, di mana kami memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu. Dan juga alhamdulillah saat ini program dakwah Quran juga sudah memasuki era digital. Kami rutin setiap harinya kajian ada di Cinta Quran TV. Berikut Dina berikan gambaran beberapa program yang ada di Cinta Quran. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit gangguan teknis.
Innalillahi. Innalillahi. Alhamdulillah. Innalillahi. Bandang di Syekh Ali Kabupaten Jaber Flores meninggal Timur. dunia Selain di saudara rumah jumlah sakit. penduduk Gunung miskin Api Indonesia Semeru di Lumajang. Rentetan peristiwa terjadi sepanjang tahun 2021. Batu hingga erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara dan Semeru yang menghantam wilayah Lumajang. Ditambah dengan pandemi COVID yang belum mereda, Badan Pusat Statistik merilis data per Maret 2021, terdapat 27,54 juta penduduk yang berada di garis kemiskinan. 27,54 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia menempati urutan kelaparan ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Kasus kriminalitas pun dinyatakan meningkat selama masa memilih jalan-jalan kejahatan. Di tahun ini pula, Allah mengambil kembali hamba-hamba terbaiknya untuk berpulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambah. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi saya daripada meninggalnya satu orang ulama. Namun di balik rangkaian peristiwa yang menyayat hati, kita masih menemukan setitik cahaya dari kesungguhan tim yang solid untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Program Donation dengan semangatnya berbagi untuk negeri telah menyalurkan sekitar 53.000 paket sembako baik bagi para korban bencana, pejuang nafkah hingga pesantren. Zakat 100% yang berkomitmen menjaga amanah para muzaki telah menyalurkan zakat sebesar Rp3.337.816.564 kepada 2.300 kita masih menemukan setitik terbaik bagi negeri. Telah menyalurkan sekitar 53.000 paket sembako baik bagi para korban bencana, pejuang nafkah hingga pesantren. Zakat 100% yang berkomitmen menjaga amanah para muzaki telah menyalurkan zakat sebesar Rp3.337.816.564 kepada 2.305 mustahik yang berhak menerima. Dari mulai membantu memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, hingga modal usaha. Di tahun ini pula berhasil melaksanakan gerakan hapus buta aksara Quran dan mendapatkan rekor muri, acara 17-17 Ramadan, Amazing Kurban sampai ke negeri Palestina, 10 hari mengetuk pintu langit spesial Ramadan, Amazing Muharram 10 menghadirkan 10 guru terbaik untuk menemani perjalanan hijrah menuju jannah. Dan masih banyak capaian-capaian lain yang kita bersama raih di tahun ini. Semangat untuk terus menghadirkan keberkahan dan kebaikan bagi negeri tetap mengalir dalam jiwa kami. Kami bersama optimis di tahun 2022 akan lebih banyak hal baik yang kami hasilkan. Tentu ini tidak terlepas dari bantuan sahabat yang senantiasa mendukung dakwah Quran kami melalui Syiar Quran Project. Agar bersama kita dapat wujudkan Indonesia Cinta Quran. Ciptakan lebih banyak jejak kebaikan di tahun 2022 dengan donasimu pada Syiar Quran Project. Ya, itu dia ibu-ibu sekalian beberapa gambaran program Cinta Quran yang selama ini alhamdulillah kami bersama seluruh sahabat partisipan Cinta Quran telah menjalankannya. Nah, di sini Dina ingin juga mengajak ibu-ibu sekalian bertepatan sekali sebentar lagi kita akan meraih kemenangan Ramadan. Nah, bisa juga nih ibu-ibu meraih kemenangan Ramadan dengan salah satunya memuliakan Al-Quran di detik-detik terakhir ini bisa dengan cara menyalurkan bantuannya untuk program-program yang dilaksanakan oleh Cinta Quran tersebut.
Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina atas pemaparannya mengenai gambaran tentang Bank Indonesia. Yang ingin bergabung dan berpartisipasi bisa hubungi Center Foundation melalui Instagram dan selanjutnya kita masuk ke acara utama yaitu kajian 5 bersama yang pertama istimewanya Aisyah radhiyallahu pada Ustazah Sajad. Ya, jazakillah ahsanul jaza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabat solihah, para karyawan dari Lintas Arta, Masya Allah, bersyukur kita kepada Allah di beberapa hari terakhir menjelang Ramadan ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara Ramadan. Ada banyak orang-orang yang tidak Allah berikan kesempatan untuk sampai di hari ini. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, salah seorang ibu mertua dari almarhum ulama besar negeri ini, Ustadz Arifin Ilham, ibu mertua beliau Allah panggil pulang di Ramadan hari ke-17. Allah tidak memberikan kesempatan kepada beliau untuk mencicipi Ramadan hari ke-27 atau ke-28 ini, teman-teman. Tapi lebih dulunya Allah memanggil beliau bukan berarti kita yang tertinggal di sini sudah pasti lebih mulia. Allah panggil beliau pulang bukan berarti kita yang ada dan tertinggal di sini udah yang paling benar. Enggak. Bisa jadi karena sayangnya Allah kepada beliau, maka Allah panggil beliau lebih dahulu karena tidak mau beliau melihat kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini yang sekarang sudah semakin parah kadarnya. Beliau juga Allah panggil pulang karena Allah ingin beliau kembali dalam kondisi bersih. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita-kita yang tertinggal di sini? Apakah kita bisa pulang dalam kondisi terbaik? Apakah kita bisa pulang, Allah panggil pulang di Ramadan? Apakah Allah memanggil kita pulang dalam kondisi sedang beribadah terbaik? Wallahu a'lam. Tapi kita mengingat salah satu hadis baginda kita yang tercinta Rasulullah SAW di mana beliau pernah berpesan kepada kita bahwa seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jadi kalau seseorang itu kebiasaan hidupnya adalah menghidupkan hari-harinya di Ramadan, maka wajar kalau kemudian Allah wafatkan juga di bulan yang paling dicintainya di antara bulan-bulan yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai bahwa seseorang itu merupakan ahli sholat, maka besar kemungkinan orang yang bersangkutan akan Allah panggil pulang dalam kondisi sedang sholat. Ketika seseorang menghabiskan hidupnya untuk bersahabat dengan Quran, maka besar kemungkinan Allah akan mewafatkannya dalam kondisi sedang bersama dengan Quran. Bisa jadi sedang membaca, bisa jadi sedang menghafal, bisa jadi sedang mengajar, bisa jadi sedang mendakwahkan, bisa jadi sedang menghantarkan hidayah Quran. Karena kita sudah diberikan informasi dan pesan ini oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu, maka seharusnya tidak ada lagi alasan buat kita untuk tidak mempersiapkan hari-hari terbaik.
untuk tidak memanage hidup kita dan membuat hari-hari kita, apapun yang kita lakukan, amal yang kita kerjakan, hal yang kita senangi, semuanya tidak lain tidak bukan kembali kepada Allah. Hati-hati dengan pilihan hidup kita. Hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Hati-hati dengan apa yang kita senangi. Karena seseorang nanti akan diwafatkan sesuai dengan apa yang disenangi dan apa yang dicintainya selama hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang selalu mencintai kebaikan dan amal-amal soleh, sehingga kelak kita akan diwafatkan dalam kondisi husnul khotim. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat lintas arta yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari terakhir ini kita melihat ya kabar yang berseliweran di media bahwa sudah mulai sekarang ini mudik ya. Ini kayaknya mudik juga membuat teman-teman yang ada di sini juga sepertinya audiensnya minimalis, udah kayak rumah-rumah zaman sekarang. Saya nggak tahu apakah Zoom ini hanya menjadi satu-satunya channel untuk kajian ini, atau ada channel yang lain. Kalau ada teman-teman yang berada di channel yang lain, Assalamualaikum, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Kalau misalnya ini adalah satu-satunya media untuk kajian, mudah-mudahan kita-kita yang hadir di sini bisa saling melihat wajah satu dengan yang lain, karena sangat sedikit ya, kita cuma ber1, 2, 3, 4, 5, 6, kita cuma ber6 ya. Ini persis seperti kajian intensif yang biasanya saya isi seminggu sekali. Jadi kalau seminggu sekali itu saya mengisi kajian intensif yang memang yang hadir hanya 6 orang teman-teman, dan karena intensif jadi ya sangat dekat, sangat private gitu. Dan itu kaji karena intensif ya, jadi setiap minggu orangnya sama, nggak tukar-tukar gitu. Jadi kedekatannya juga satu sama yang lain lebih terasa. Nah, jadi senang banget saya bisa ketemu dengan Mbak Tri, dengan Mbak Sarah, dengan Mbak Farida gitu ya. Kalau Mbak Dina memang tim saya. Kemudian juga MC siapa? Mbak Nurul ya? Bukan? Sudah. Oh iya, sama Mbak Nurul ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah berkahi. Dan meskipun di ruang Zoom ini kita hanya beberapa orang saja, teman-teman, insya Allah ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap mengkaji Islam, dan tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar, insya Allah ya. Karena kita belajar bukan karena sedikit atau banyaknya orang, tapi karena memang kita pengen cari muka di hadapan Allah. Maka mau orangnya cuma 1, 2, 3, atau 100, buat kita tidak masalah. Kita insya Allah akan tetap fokus untuk mencari ilmu. Dan sahabat-sahabat solihah, lintas arta yang dimuliakan oleh Allah, bagi teman-teman yang hari ini sudah mulai mudik, mungkin sudah ada yang di kampung halamannya, semoga saya doakan safarnya berkah ya. Kemudian pulang safar nanti teman-teman akan punya energi full untuk kembali berjuang di ibu kota. Karena berasa ya kalau kita udah pulang ketemu sama orang tua itu kayaknya energizer banget ya teman-teman. Nggak kita ngomong apa gitu, kita cuma diem aja terus cuma ngelihat orang tua kita aja, udah itu udah cukup buat kita. Masya Allah ya. Itulah energi atau kekuatan dari yang namanya orang tua, teman-teman. Makanya kenapa ya Rasulullah SAW itu ketika ditanya oleh para sahabat tuh bertanya begini, ya Rasulullah, tolonglah beritahukan kepada kami apa amal yang utama. Maka Rasulullah mengatakan bahwa amal yang utama itu adalah ketika seseorang melakukan sholat tepat pada waktunya. Selain itu apalagi ya Rasul? Yang kedua, masih kepo nih para sahabat. Yang kedua adalah birrul walidain, bakti pada orang tua. Lalu kemudian yang ketiga apa ya Rasul? Tetap kepo, pengen tahu. 3 yang teratas top 3 ini apa aja? Yang ketiga ternyata adalah berjihad di jalan Allah. Coba lihat teman-teman. Bagaimana birrul walidain itu hanya satu level di bawah sholat. Bahkan birrul walidain itu satu level di atas sholat. Artinya apa? Artinya bakti kepada orang tua itu punya keutamaan yang sangat besar.
Saking besarnya, maka seseorang itu diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak pergi berjihad ketika dia mengatakan bahwa dia harus menjaga ibunya yang sudah tua dan renta. Udah nggak usah pergi, nggak usah ikutan pergi, kata Rasul. Jagalah ibumu karena itu jauh lebih penting daripada ikut dalam medan jihad ini, kata Rasulullah SAW. Dan kita ingat ya kisah salah satu sahabat Rasulullah yaitu Uwais Al-Qarni, bagaimana beliau juga menjadi menjadi seseorang yang tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Tapi Rasulullah tuh sudah berwasiat kepada para sahabat. Nanti ya kalau kalian misalnya ketemu sama yang namanya Uwais Al-Qarni, jangan lupa kalian minta doa darinya. Kenapa harus minta doa? Kata para sahabat. Para sahabat itu kan kepo ya. Kenapa sih harus minta doa? Ini pasti ada sesuatu nih. Pasti ini ada alasan yang kuat ini. Ini pasti orangnya spesial nih, gitu ya. Maka ketika Uwais Al-Qarni akhirnya mempunyai kesempatan untuk berjalan begitu ya bertemu dengan para sahabat sepeninggalnya Rasulullah SAW. Pada saat itu kemudian Uwais Al-Qarni bertemu dengan para sahabat, lalu para sahabat minta doa dari Uwais Al-Qarni. Tapi sebelumnya mereka bertanya, wahai Uwais Al-Qarni, tolonglah ceritakan kepadaku, apa sih sebetulnya aktivitasmu sehari-hari? Karena kata baginda Rasulullah, kalau kami ketemu sama kamu, kami itu disuruh untuk minta doa darimu. Apa sih amalan rahasiamu? Nah, amalan andalanmu tuh apa sih? Lalu Uwais mengatakan bahwa aku sehari-hari hanya mengurus ibuku yang sudah buta dan yang sudah lumpuh. Tidak ada yang aku lakukan kecuali hanya itu, kata Uwais gitu. Oh, maka para sahabat kemudian paham. Kenapa lalu kemudian Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk minta doa keberkahan dari Uwais ketika Uwaisnya nggak ada, ketika Uwaisnya datang gitu ya, atau ketika mereka bertemu dengan Uwais adalah karena memang Uwais itu menjadi seseorang yang berbakti kepada ibunya. Maka dia berada di level kedua amal-amal yang utama. Masya Allah. Maka saya doakan semoga safarnya teman-teman semuanya berkah, yang tidak safar, tidak mudik karena orang tuanya ada di Jakarta. Insya Allah semua pertemuan silaturahim dan silah ukhuwah Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu keselamatan. Amin, amin. Allahumma amin. Insya Allah hari ini, sahabat-sahabat solihah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan berbincang tentang satu sosok istimewa, yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kisah tentang Bunda Aisyah ini sebetulnya kisah yang saya yakin sudah banyak sekali teman-teman dengar ya. Kisah yang dia ada di mana-mana, kisah yang mudah mudah kita ikuti, banyak sekali kajiannya ya. Dan saya tidak akan membawa teman-teman untuk belajar tentang sirohnya, tidak. Karena dari banyak sekali kajian, terutama kajian Sahabiyah atau kajian Ummahatul Mukminin, teman-teman akan menemukan adanya kisah-kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk menemukan sirah beliau, tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk mengambil beberapa poin yang insya Allah bisa kita jadikan sebagai ibroh buat kita, bagaimana sosok seorang Aisyah radhiyallahu anha ini memang adalah seorang wanita yang sangat luar biasa, amazing muslimah kalau kita bilang begitu. Yang pertama adalah teman-teman, kita tahu bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini beliau meriwayatkan banyak sekali hadis ya Rasulullah SAW. Sampai para ulama mengatakan kalau dihitung-hitung jumlah hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Aisyah itu sekitar 2.200 hadis. Teman-teman bayangin 2.200 hadis. Bukan 22 hadis, bukan. Bukan 220 hadis, bukan. Tapi 2.200 hadis.
Kenapa Bunda Aisyah bisa meriwayatkan sebegitu banyak hadis? Mungkin ada orang yang mengatakan begini, ya wajar lah, kan Aisyah kan hidupnya sehari-hari bareng sama Rasul. Ya wajar lah, kan ngelihat Rasul terus, pasti inget dong sama semua yang dibilang, semua yang dikerjain sama Rasul, bahkan diemnya Rasul juga tahu gitu. Wajar dong. Iya wajar, tapi nggak wajar kalau sebanyak itu teman-teman. Kita aja yang menikah, hidup bersama dengan suami, ada aja yang kita lupa, ya nggak? Kadang-kadang ada yang lupa tanggal anniversary. Nah, itu biasanya bapak-bapak, ya kan? Ada yang lupa tanggal lahir anak. Nah, itu juga biasanya bapak-bapak, ya kan? Ada yang lupa tanggal lahir suaminya. Ya, itu bukan kita, Oke. Ada yang lupa tanggal lahir istrinya. Nah, itu bapak-bapak lagi, Oke, ini udah 3-0 nih posisinya. Ibu menang nih. Udah di atas nih, Ibu nih. Ya, padahal kita sudah menikahnya tahunan, belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, ya kan? Tapi kadang-kadang ketika pergi keluar rumah kemudian pengen beliin sesuatu buat suami atau istrinya, biasanya nanya lagi, "Ayang, nomor sepatu kamu berapa?" Ya, kan udah hidup belasan tahun atau malah puluhan tahun, kok lupa nomor sepatu suami atau nomor sepatu istrinya? Berarti kita ini manusia yang standarnya masih biasa, karena masih lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Bayangkan dan bandingkan diri kita dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mampu meriwayatkan sekitar 2.200 hadis. Berarti apa? Beliau bukan seorang istri biasa. Beliau adalah seorang wanita yang memang Allah berikan kecerdasan yang paripurna di antara wanita-wanita yang lain yang pernah ada. Ya Allah berikan kelebihan itu kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian sahabat-sahabat solihah yang dimuliakan oleh Allah, saking cerdasnya Bunda Aisyah sampai seorang ulama pernah mengatakan begini, keren banget nih statementnya teman-teman. Apabila ilmu dari seluruh wanita di muka bumi ini dikumpulkan, maka ilmu yang dimiliki oleh seorang Aisyah tetap lebih tinggi. Jadi satu dibandingkan dengan seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, ilmunya Bunda Aisyah jauh lebih tinggi. Dan Bunda Aisyah bukan saja memahami, kemudian bukan hanya menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan sakofah, tetapi juga ilmu-ilmu alat. Seperti misalnya adalah ilmu kesehatan. Terus apa lagi? Ilmu kesehatan termasuk di dalamnya kedokteran, gitu ya. Itu juga dikuasai oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini adalah keistimewaan yang pertama dari seorang Bunda Aisyah. Apa itu? Beliau adalah wanita yang sangat cerdas. Dan kecerdasan beliau ini kemudian berefek kepada poin yang kedua, teman-teman. Apa itu musajat? Tenang. Loh, kok gitu? Ya, kita ingat ya, pernah ada satu peristiwa di mana Bunda Aisyah radhiyallahu anha di situ beliau dituduh bahwa beliau berselingkuh dengan salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Sofwan. Jadi ceritanya pada saat Rasulullah dan Bunda Aisyah bersama dengan rombongan baru selesai pergi berperang, lalu kemudian dalam perjalanan menuju Madinah, di saat itu lalu kemudian Bunda Aisyah di tengah jalan ternyata ingin buang hajat. Jadi beliau turun dari tendanya, beliau pergi, setelah selesai beliau kembali gitu ya. Tapi beliau merasa ada sesuatu yang kurang pas beliau cek-cek gitu loh.
kalung kemana? Kok nggak ada ya? Kemudian sama Bunda Aisyah apa yang beliau lakukan? Beliau kembali ke tempat di mana beliau membuang hajat untuk mencari kalung beliau yang terjatuh di situ. Dan ternyata rombongan tidak menyadari bahwa Bunda Aisyah itu belum naik kembali ke dalam tendanya. Dikira dan dipikir oleh semua rombongan termasuk yang membawa tanduk, yang membawa tanduknya Bunda Aisyah, oh Bunda Aisyah sudah masuk gitu ya. Lalu kemudian mereka berangkat kembali. Saking langsingnya Bunda Aisyah sampai beliau naik atau nggak naik pun nggak terlalu jauh bedanya, Masya Allah teman-teman. Lalu kemudian karena Bunda Aisyah sudah menemukan kalungnya, kemudian beliau kembali lagi untuk bisa pulang bersama dengan rombongan. Ketika beliau kembali ke tempat asal di mana tadi rombongan menunggu beliau, sudah tidak ada orang, sudah sangat sepi. Dan itu bisa dibilang di daerah yang antah berantah gitu teman-teman. Oh Bunda Aisyah, apa yang dilakukan oleh beliau? Oke, saya akan menunggu di sini. Saya tidak akan kemana-mana. Kenapa? Karena kalau ada orang yang tersesat, harusnya dia kembali ke tempat terakhir dia bertemu dengan rombongannya. Karena rombongannya pun nanti akan mencarinya di tempat di mana dia tadi kira-kira lost contact terakhir atau hilang terakhir. Kira-kira begitu. Nah, Bunda Aisyah itu cerdas. Beliau melakukan itu. Jadi beliau tidak hanya sekedar beliau tuh nggak yang aduh gimana dong, aduh aku ketinggalan, aduh masa yang lain ninggalin aku sih gitu. Beliau tidak menyalahkan semua anggota rombongan, tetapi beliau malah kembali ke meeting point. Nah, ini teman-teman menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita suatu saat nanti tersesat, maka tipsnya adalah kembali ke posisi terakhir di mana kita berpisah dari rombongan. Gak usah pergi ke sana, ke sini, malah rombongan tuh malah susah nyari kita. Udah tunggu di situ. Akan mudah untuk mencari. Makanya kan kalau kita lihat ya di hotel, kemudian di di tempat wisata dan lain-lain, itu pasti ada yang namanya meeting point. Karena disitulah posisi yang mudah untuk mencari rombongan di mana tadinya kita juga terpisah di situ, teman-teman. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Bunda Aisyah? Bunda Aisyah menunggu di situ. Bunda Aisyah menunggu dengan kondisi tenang. Karena apa? Karena Bunda Aisyah tahu rombongan itu melakukannya tidak sengaja. Dan Bunda Aisyah tahu bahwa cepat atau lambat, insya Allah akan ada orang yang Allah yang Allah kirimkan untuk menolong Bunda Aisyah radhiyallahu anha dari tersesatnya beliau. Maka Bunda Aisyah tuh nggak pergi kemana, lari, nangis, ketakutan. Enggak, itu beliau tenang menunggu di situ. Ini yang kedua. Ini pelajaran dan profil seorang Aisyah kedua yang bisa kita ambil hibrohnya. Selain yang pertama tadi beliau adalah orang yang cerdas, kemudian yang kedua beliau adalah orang yang tenang. Lalu kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat solihah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bicara juga tentang Aisyah radhiyallahu anha, kita juga tidak bisa melepaskannya dari bagaimana tadi ya tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bukan orang kafir Quraisy, tapi yang disampaikan oleh orang-orang munafik, ya, oleh orang-orang munafik terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika kemudian rombongan sampai di Madinah tanpa kehadiran Aisyah, lalu kemudian orang-orang munafik yang ada di Madinah itu langsung kasakusuk. Tuh kan, aku bilang juga apa? Aisyah itu sebetulnya tukang selingkuh. Dia tuh pura-pura
cuma karena dia adalah anaknya Abu Bakar, maka ya Rasulullah sayang banget sama dia. Padahal mah harusnya nggak usah dipertahankan. Nah, lalu kemudian Rasulullah mulai dipanas-panasin, ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang sangat mulia. Kok mau sih nikah sama perempuan yang kotor kayak gitu? Udah jelas dia selingkuh, ninggalin kamu. Lagi berduaan kali sama laki-laki lain sekarang. Kok mau sih kamu? Awalnya Rasulullah tidak mempercayai itu. Tapi ketika kemudian beliau melihat sebuah pemandangan yang terjadi, akhirnya beliau sedikit mempercayai ucapan dari orang-orang munafik itu tadi. Ketika apa? Ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat dan orang-orang Madinah melihat dari kejauhan ada seorang wanita yang menunggang unta dan di depannya ada seorang laki-laki yang sedang berjalan sambil memegangi tali kekang unta itu. Itulah Sofwan bersama dengan baginda Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika masyarakat Madinah melihat itu, lalu apa yang mereka katakan? Tuh kan benar. Aku bilang juga apa? Aisyah ini nggak benar. Dia mah wanita nggak solihah, bukan wanita baik-baik. Bisa ya dia ya? Masih ada Rasul aja udah selingkuh. Gimana nanti kalau Rasulnya udah nggak ada? Alamat. Dia bakal lebih bebas lagi nanti. Allahu Akbar. Dan ini tidak hanya ucapan ini, tipu muslihat ini, tuduhan ini gitu ya teman-teman. Itu tidak hanya sampai pada orang-orang munafik saja, tapi juga pada para sahabat. Para sahabat mulai ada gitu yang tidak yakin dengan Bunda Aisyah. Para sahabat mulai ada yang meragukan kesolihan Bunda Aisyah. Lalu apa yang dilakukan oleh Bunda Aisyah? Nih ya, ini poin ketiga teman-teman. Bunda Aisyah itu beliau berani untuk menyampaikan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Karena beliau tidak merasa bahwa beliau pernah bermaksiat. Jadi beliau adalah wanita yang sangat pemberani. Pada saat ketika orang-orang Madinah itu mengata-ngatai beliau, kita tahu ya teman-teman ya, itu sampai Bunda Aisyah pulang ke rumah orang tuanya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ingin menenangkan dirinya di sana. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah anakku, apa yang engkau perlukan, apa yang engkau butuhkan, apapun sampaikan kepadaku. Maka Bunda Aisyah mengatakan apa? Tidak, aku tidak membutuhkan apa-apa. Karena aku benar dan aku yakin Allah bersamaku. Allah tidak akan mungkin meninggalkanku. Nanti sesaat lagi tunggu aja. Akan ada pertolongan Allah yang akan datang langsung kepadaku. Aku tidak membutuhkan pertolongan dari manusia, ayah. Allah nanti akan menolongku dan menyelesaikan semua urusan-urusanku. Masya Allah, teman-teman. Lalu kemudian, memang tanpa disangka dan tanpa diduga, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya untuk Bunda Aisyah. Rasulullah langsung lewat hadisnya mengatakan kepada seluruh penduduk Madinah, termasuk di dalamnya kepada termasuk di dalamnya untuk Rasulullah SAW, untuk para sahabat, semua orang-orang Muslim dan termasuk orang-orang munafik yang ada di Madinah, begitu ya. Rasulullah mengatakan bahwa wanita ini, Aisyah ini, dia tidak bersalah sama sekali. Dia tetap bersih, dia tetap suci. Dia tidak bersalah sama sekali. Masya Allah, teman-teman. Luar biasa ya. Pembelaannya langsung datang dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pembelaannya berasal dari ayahnya gitu ya, bukan berasal dari
Enggak, ini pembelaannya langsung dari baginda Rasulullah SAW, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat bagaimana keistimewaannya seorang Aisyah. Beraninya beliau, ini poin ketiga ya, beraninya beliau untuk tetap berpegang pada keputusan bahwa aku nggak salah. Karena aku nggak salah, aku nggak usah disalah-salahin. Dan nggak usah juga, nggak perlu juga dibela, nggak apa-apa. Insya Allah aku bisa kok membela diriku sendiri, insya Allah dengan wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang ketiga, apa itu? Dia adalah wanita yang pemberani. Wanita yang tidak takut. Dia adalah wanita yang berani mengambil resiko juga. Resikonya kan kalau Allah tidak menurunkan cepat jawaban atas tuduhan-tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy itu, Aisyah dia bisa lah berada dalam kondisi yang nggak pasti, tapi nggak, oleh Allah Subhanahu wa taala segera dijawab. Kenapa? Karena memang keberanian Aisyah untuk menyatakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Ini keren nih teman-teman. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi istimewanya seorang Aisyah adalah karena kecerdasannya. Kedua, berani seorang Aisyah ini luar biasanya adalah karena ketenangannya. Kemudian yang ketiga adalah karena dia adalah seorang muslimah yang berani menyatakan kata-kata yang hak. Dan yang terakhir, Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini menjadi wanita yang dia luar biasa begitu ya. Karena memang dia adalah istri yang sudah dipilihkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bunda Aisyah. Kalau beliau sudah dipilihkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kemudian Jibril menyampaikannya kepada baginda Rasulullah lewat mimpi-mimpi, maka mungkin nggak mereka hidupnya terlantar? Nggak mungkin. Maka mungkin nggak mereka ini menjadi orang-orang yang jadi orang-orang yang kuper gitu. Enggak. Dia akan menjadi orang yang sangat up to date dengan kondisi kekinian. Kenapa? Ya karena memang dia adalah orang yang sangat mengikuti perkembangan zaman. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman solihalitas arta yang dimuliakan oleh Allah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini adalah wanita yang luar biasa. Karena kecerdasannya beliau, ketenangannya beliau gitu ya. Lalu kemudian keberanian beliau untuk mengambil keputusan gitu. Itu semuanya menjadi hal-hal yang utama dari seorang Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang terakhir, yang keempat adalah beliau adalah seorang wanita yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menemani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Bunda Aisyah itu dipilihkan bukan oleh manusia, tapi langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Memang kemudian kita temukan apa yang menjadi kelemahannya Bunda Aisyah. Bunda Aisyah itu ternyata belum memiliki keturunan, ya kan? Sampai beliau meninggal dunia, beliau belum mendapatkan keturunan. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah poin yang keempat gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah kecerdasan, kemudian yang kedua adalah ketenangan, yang ketiga adalah keberanian untuk menyampaikan yang hak, dan yang keempat adalah baginda atau Bunda Aisyah adalah istri yang dipilihkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti beliau tidak hanya akan menemani Rasulullah di dunia, tetapi juga kelak di surga. Ini yang keempat. Nah, dari sini kita kemudian juga melihat ya sahabat-sahabat solihah yang dimuliakan oleh Allah. Dari keempat ini setidaknya 3 sifat bisa kita teladani dari Bunda Aisyah. Yang pertama adalah kecerdasan.
Berarti seorang wanita muslimah itu harus menjadi wanita yang cerdas. Dia nggak boleh menjadi wanita yang kudet, nggak boleh. Dia harus update terhadap teknologi, informasi, berita, dan lain sebagainya. Dia harus menjadi wanita yang selalu peka terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Dia harus begitu. Gitu. Dan yang kedua adalah wanita muslimah, dia harus tenang. Dia nggak boleh gerasa gerusuk. Dia nggak boleh baperan. Karena baper itu bikin orang jadi nggak tenang. Dia nggak boleh insecure, karena insecure itu bikin orang jadi nggak tenang. Dia harus yakin dengan apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Dia lahir dalam kondisi punya kemungkinan besar jerawat lebih banyak daripada orang lain, nggak apa-apa. Buat dia itu tidak masalah, karena itu tidak akan dihisap. Dia hanya akan fokus pada hal-hal yang memang dihisap. Untuk hal-hal yang tidak dihisap, dia nggak akan fokus ke situ. Udah. Dia akan akan hanya maksimal pada hal-hal yang memang dia tahu dia bisa berikhtiar di situ. Jadi ini yang luar biasanya seorang Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dan kita bisa meniru itu. Harusnya kita menjadi muslimah-muslimah yang juga tenang, nggak baperan, nggak insecure. Menjadi muslimah yang percaya diri, yakin dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, potensi yang sudah Allah berikan kepada kita, itu menjadi jalan terbaik. Itu menjadi menjadi tools terbaik bagi kita untuk kemudian memaksimalkan ibadah kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah seorang wanita muslimah itu harus berani menyampaikan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Seperti yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Asr ya, teman-teman. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi di dalam Quran surat Al-Asr ini Allah katakan bahwa yang menjadi salah satu ciri orang beruntung ketika dia berdagang, beruntung ketika dia safar, beruntung ketika dia berada di satu tempat. Pokoknya orang itu akan beruntung ketika dia melakukan aktivitas beramar ma'ruf dalam kebaikan dan beramar ma'ruf dalam kesabaran. Berarti apa? Berani menyampaikan yang hak. Berani menyampaikan yang hak adalah hak dan batil adalah batil. Kita harus berani. Tapi apa yang saya sampaikan ini tuh pandangan umum atau gambaran umum ya teman-teman. Tetap saja nanti dalam proses ketika kita mau beramar ma'ruf dengan orang lain, tetap harus dilihat waktu, kondisi, situasi, bagaimana karakter dari yang mau kita amar ma'rufi gitu ya, atau yang mau kita ajak atau yang mau kita ingatkan. Jadi kita tetap perlu seni dalam dakwah. Tetapi intinya adalah di dalam diri kita tuh tidak boleh kehilangan sebuah rasa yang namanya berani menyampaikan kebenaran. Itu nggak boleh. Kenapa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Islam ini agama yang sempurna. Karena Islam itu sempurna, maka karena semua aturannya sempurna, maka kita nggak usah malu untuk menyampaikan Islam kepada siapapun. Kita nggak perlu malu untuk menyampaikan Islam kepada siapapun. Nah, sahabat-sahabat lintas arta yang dimuliakan oleh Allah, rasa ini yang sekarang sudah mulai hilang dari diri para kaum muslimah. Sungkan ngingetin, nanti katanya terlalu kepo sama urusan dia. Gak enak soalnya satu kantor, nanti kalau ketemu lagi ternyata gak enakan kita kan diem-dieman tuh gimana rasanya. Udahlah urusan lo, urusan gue aja deh, gitu aja deh. Teman-teman, sahabat-sahabat lintas arta yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan apa? Ketika kalian melihat sebuah kemaksiatan tapi kalian diam, maka kalian itu seperti setan bisu, kata Rasulullah. Memang benar, bisu sih, tapi tetap aja setan. Enak nggak? Ya nggak enak.
tetap aja dapat gelar setan, walaupun bisu. Karena ketika dia melihat kemaksiatan, dia diam. Ya itu persis kan kayak setan. Melihat ada orang yang ada temannya korupsi, ngelihat ada seorang manusia yang korupsi, emang diingetin gitu sama setan, bro, jangan korupsi bro, korupsi itu haram. Enggak kan? Malah dibiarin, dan disitulah kunci kesuksesan dari seorang setan gitu. Jadi kita nggak boleh takut untuk beramar ma'ruf, cuma nanti ada seni dalam berdakwah. Nah inilah nanti akan bisa teman-teman pelajari lebih lanjut di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi intinya adalah jadilah wanita yang cerdas. Jadilah wanita yang tenang, dan jadilah wanita yang selalu berani untuk menyampaikan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, karena yakin Islam ini adalah agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang sempurna, sehingga tidak perlu kita untuk malu, ragu, khawatir untuk menyampaikannya, karena khawatir akan ada hal-hal yang salah di dalamnya. Tidak, Allah menjaga dan menjamin kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quran sampai di akhir zaman. Allah katakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Maka semoga kita mendapatkan ibroh dari perjuangan seorang Aisyah radhiyallahu anha, dan kita juga bisa meneladani perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW bersama dengan Bunda Aisyah dan bunda-bunda yang lainnya, insya Allah ya. Dan kita bermohon dan berdoa kepada Allah agar kita menjadi muslimah-muslimah yang amazing, yang Allah berikan hidayah Islam selalu dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi merasa renyah ya betapa mulianya beliau, sehingga sudah dijanjikan surga ya oleh Allah. Semoga kita semua sebagai muslim bisa menyadari setidaknya sedikit dari beberapa sifat dan karakter. Baik, jazakumullah khair, serta jazakumullah khair kepada rekan-rekan semuanya dan serta Mbak Dina dari Cinta Kakak. Karena waktunya sudah mulai batas ya, juga tadi dimulainya sedikit terlambat, kita akhiri saja dengan baca hamdalah bersama-sama. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir. Terima kasih juga kepada Ummu Sajat ya dan Mbak Dina. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.